Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergedor neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabuk yang dipintal. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Sudah kita artikan tadi ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat binasalah yada Abi Lahab. Asalnya yadani. Tabbat binasalah yadani Abi Lahab. Ada nun biasanya. Yadani Abi Lahab. Dihilangkan nunnya karena idofah yada ke Abi. Jadi yada Abi Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan dia benar-benar binasa. Kenapa Abu Lahab? Abu Lahab ini namanya bukan Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab artinya bergejolak, bercahaya, bersinar seperti api yang menyala-nyala. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, penyembah berhala yang namanya Uzza. Abdul Uzza. Kalau kita kan Abdullah. Abdullah penyembah Allah. Abdul Uzza penyembah Uzza. Uzza adalah salah satu berhala yang besar, Uzza dan Lata. Jadi namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi masih ada kaitan paman dengan Nabi kita SAW. Jadi bapaknya Nabi Abdullah itu punya adik namanya Abdul Uzza yang disebut masyhur disebut dengan Abu Lahab. Dan kunyahnya di sini adalah Abu Utaibah, Abu Utbah. Kunyah. Jadi orang Arab itu biasanya ketika mereka menamai seorang itu ada depannya huruf Abu, apa sebutan Abu atau Ummu. Kalau laki-laki Abu, kalau perempuan Ummu. Bisa kita punya anak namanya siapa? Sufyan misalnya. Jadi saya bapaknya namanya Abu Sufyan. Ibunya siapa? Ummu Sufyan. Semua Arab begitu. Abu Bakar, Abu Khalid, Abu Jahal, Abu banyak Pak. Atau Ummu Kulsum, Ummul Mukminin, Ummu. Namanya kunyah kalau istilah sebutan Arab, kunyah namanya. Di nama aslinya Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza. Kunyahnya adalah Abu Utbah, dan julukan masyhurnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah salah seorang paman Nabi yang kafir sampai dia mati, kafir alhamdulillah. Jadi semua sekian banyak pamannya Nabi itu hanya 2 orang yang iman kepada Allah Ta'ala. Yang pertama Hamzah, kedua Abbas. Hamzah dan Abbas adalah 2 pamannya Nabi yang Islam, sementara yang lainnya tidak masuk Islam. Dan di sini kenapa ada ayat mengatakan ujug-ujug tabbat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ujug-ujug, bagaimana ceritanya ini? Ujug-ujug binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini ada apa sebetulnya? Nah, para ulama tafsir, diantaranya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi mengatakan, jadi ayat ini turun setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 kalau tidak salah. Coba dibuka Pak. Asy-Syu'ara ayat 214. Faqala ta'ala wa anzir
ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketemu enggak? Ada. Asy-Syu'ara ayat 214. Betul nggak? Takutnya salah. Belum. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, hai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang aqrabin, yang dekat-dekat. Ini berita Allah Ta'ala, hai Muhammad, beri peringatan kepada semua keluargamu yang terdekat. Ada. Wa anzir, ada kan? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, ini awalnya, ini awal ceritanya. Jadi Nabi disuruh Allah Ta'ala untuk memberi peringatan kepada semua keluarga beliau yang dekat. Setelah ada perintah ini, akhirnya Nabi diceritakan di sini. Nabi SAW beliau keluar ke lembah Batha. Batha, mungkin kalau kita sering ke Mekah ada namanya lembah Batha. Ada apa? Lembah Batha. Batha. Ada sebagian riwayat mengatakan ke Gunung Sofa, Bukit Sofa, ke Bukit Sofa. Di situ beliau naik, kemudian memanggil-manggil, ya Sabahah, ya Sabahah. Artinya apa? Wahai musuh datang di pagi ini. Nabi teriak, musuh datang di pagi ini. Kan orang kaget. Kaget mereka, ada musuh datang di pagi-pagi. Mereka bertanya, siapa yang memanggil kita? Siapa? Muhammad, katanya. Oh, Muhammad. Kalau dia kita percaya. Kumpullah semua orang-orang. Kumpul. Ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani apa, kumpul suku-suku di situ. Setelah mereka kumpul, Nabi bersabda, kata Nabi, ara'aitum in hadastukum anal aduwa muslihukum aw mumsikum. Kata Nabi, bagaimana seandainya, kata Nabi, aku ceritakan kepada kalian bahwa di pagi hari ini atau sore nanti musuh akan menyerang kita. Apakah kalian semua percaya pada ucapanku? Seandainya di pagi hari ini atau sore nanti musuh menyerang kita, apakah kalian semua percaya terhadap ucapanku? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, na'am, betul, kami akan percaya kepada ucapanmu, karena engkau orang jujur, kata mereka. Nah, akhirnya di situ Nabi bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Sungguhnya aku adalah untuk memberi peringatan kepada kalian tentang adanya azab yang keras. Nah, ketika Nabi mengatakan ini, Abu Lahab berkata, kata dia, alihada jama'atana, tabban laka, kata Abu Lahab, tabban laka, celaka engkau Muhammad. Apa karena ini tujuanmu mengumpulkan? Hanya ingin mengatakan aku adalah seorang memberi peringatan. Nah, ketika itu akhirnya turunlah surat ini, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bukan Nabi yang celaka, tapi engkaulah yang celaka, hai Abu Lahab. Tabban, jadi ayat ini turun itu dikarenakan Abu Lahab mencela Nabi, menghina Nabi dengan sebutan tabban. Tabban, tabban laka, celakalah kau Muhammad. Akhirnya seketika turunlah surat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, kemudian mendengar ini, mendengar ada surat Al-Quran turun kepada Abu Lahab dan isinya cacian, laknatan kepada dia. Akhirnya istrinya tidak terima, Pak. Istrinya tidak terima, marah dia. Pas marah,
Dia cari mana Muhammad, katanya. Mana Muhammad? Dia bawa batu di tangannya. Mana Muhammad? Kusumpah mulutnya dengan batu ini, kulempar mulutnya dengan batu ini. Dia cari-cari. Nah, sementara Rasulullah SAW waktu itu sedang duduk dengan Abu Bakar Siddiq di masjid dekat Ka'bah. Nabi, Abu Bakar Siddiq berdekatan duduk. Akhirnya begitu masuk ke masjid istrinya ini, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, qad aqbalat wa ana akhafu 'alaika an tara. Ya Rasulullah, dia menuju ke sini. Aku khawatir dia akan melihatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, innaha lan tarani. Dia tidak akan bisa melihatku, kata Nabi. Dia tidak akan bisa melihatku. Nah, kemudian Nabi baca ayat Al-Quran sebagai apa? Hijab, penghalang. Baca Al-Quran, tapi di sini nggak disebutkan, Pak. Baca apa Nabi itu? Baca surat apa? Ayat apa? Tidak disebutkan. Yang jelas, Nabi baca satu ayat Al-Quran untuk menghijabi dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila kamu baca Al-Quran, maka ja'alna kami adakan bainaka antaramu wa bainal ladzina, atau orang-orang yang tidak beriman, hijaban mastura, hijab dinding yang tertutup. Akhirnya ketika itu Nabi baca ayat Al-Quran, dibaca, dan subhanallah Pak, ternyata begitu sampai istrinya Abu Lahab, dia tidak melihat sama sekali di mana Nabi Muhammad SAW. Malah dia berkata, ya Abu Bakar, inni akhbartu anna sahibaka hajani. Hai Abu Bakar, aku kabarin kau bahwa sahabatmu itu telah mencelakku. Kalau Abu Bakar Siddiq, lah, dia tidak mencelaku. Demi Tuhan, Baitullah ini dia sama sekali tidak mencelamu. Akhirnya dia berpaling, meninggalkan sambil berucap, qad alimat Quraisyun anni ibnatu sayyidiha. Semua orang Quraisy tahu siapa aku ini. Aku putri dari pemimpin suku ini, kata dia. Sampai dia berpaling, sombongnya istrinya Abu Lahab. Siapa namanya istrinya? Ada yang kenal? Ummu Lahab. Namanya Ummu Lahab itu. Namanya Ummu Jamil, sebutannya Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa. Nama aslinya Arwa, tapi lebih masyhur disebut dengan Ummu Jamil. Nanti di depan ada bahasa nanti ya tentang isinya. Nah, itulah Pak, kenapa ujuk-ujuk ayat ini tabbat yada, karena setelah Abu Lahab mencela Nabi dengan ucapan tabban laka, celakalah engkau Muhammad. Akhirnya ini yang turun, tabbat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ditambah lagi wa tabba, dan dia benar-benar binasa. Di sini ada dua tabba Pak, ada dua tabba, tabbat yada, kedua wa tabba. Yang pertama tabbat yada adalah bentuk doa atau laknatan kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin, ini adalah laknatan, doa, kutukan kepada Abu Lahab. Wa tabba, ini memperkuat. Makanya berdasarkan ayat ini, Abu Lahab tidak akan pernah beriman selama-lamanya, karena sudah dinas dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Tapi di sini yang dicelaka apanya? Cuma dua tangannya Pak. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kepalanya enggak dong, kepalanya, badannya, kakinya.
hanya dua tangannya, semuanya. Jadi kalau orang Arab itu membuat satu takbiran, istilah, mereka biasanya untuk mencakupi semuanya, mereka sebutkan sebagian. Jadi itlaqul ba'di itlaqul juz'i iradatil kulli. Diucapkan sebagian, maksudnya semuanya itu. Itu orang Arab begitu, Pak. Sama aja seperti di Al-Quran disebutkan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Zikirlah, sebutlah nama Tuhanmu bukratan di pagi hari, wa asila dan siang gimana siangnya? Siangnya malamnya. Sebutlah nama Allah, zikir pagi dan sore. Ada namanya zikir petang, pagi petang. Berarti kalau selain itu nggak boleh. Tetap boleh. Artinya mereka kalau ingin mencakup semuanya, mereka sebutkan 2 juz biasanya, 2 ujung, awal akhir. Nah kalau ini disebutkan 2 tangan, kenapa? Karena 2 tangan ini biasanya adalah tangan yang paling sering digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu. Ini, itu, cuci tangan, kemudian apa lagi? Angkat barang, bantu orang, tangan biasanya. Nah makanya di sini disebutkan celakalah kedua tangan Abu Lahab, artinya semua tubuhnya celaka, binasa. Nah kejadian ini disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Abbad. Dulu dia orang jahiliyah, bukan muslim, jahiliyah, tidak tahu. Nah awal-awal Nabi mengajak berdakwah kepada umatnya, dia bercerita bahwa pernah dia melihat Nabi SAW di pasar Jilmajaz namanya. Nah ketika itu Nabi menyuruh kepada orang-orang sekitarnya dengan seruan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tuflihu, kalian akan bahagia, kata Nabi. Nah semua ketika mereka kaget, orang-orang pasar kaget, Pak. Mereka kaget. Baru kali ini ada orang berdakwah ucapkan kalimat la ilaha illallah, kan asing bagi mereka. Orang jahiliyah biasa menyembah berhala, ujung-ujung ucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya mereka berkumpul. Nabi dikelilingi. Nah di antara mereka, kata Rabi'ah bin Abbad, ada seorang laki-laki yang cerah wajahnya, juling matanya, kemudian ada kepang di rambutnya. Dia berkata, innahu sabibun kadzdzab, innahu sabibun kadzib, kata orang ini. Orang ini pembawa agama baru dan dia pendusta. Tinggalkan dia, jangan ikuti omongannya. Dia ini ahli bid'ah. Tuh, ada bid'ah sini, Pak. Ternyata Allah pernah mengatakan, Pak, orang ini mengatakan dia ahli bid'ah, mengada-ngada, dan dia dolalah. Bid'ah, dolalah, kata laki-laki ini. Nah kata Rabi'ah bin Abbad, dia bertanya, itu siapa sih yang ngomong dari tadi ngoceh-ngoceh, ya kan? Pasal tuh anu, aku tanya. Nah ada yang menjawab, hadza amru Abu Lahab, itu pamannya sendiri, Abu Lahab. Dia nggak terima, Pak, ketika ada yang mengatakan ucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu pembawa agama baru, seorang ganti pendusta, bid'ah, ahli bid'ah, dan dolalah. Kok ada bahaya ini? Ini ucapan Abu Lahab. Dan ketika itu dia katakan bahwa saya waktu itu sudah mendekati akil, udah bisa mengangkat kirbah, artinya apa sih namanya itu kalau Arab itu? Air dibawa pakai wadah apa namanya, Pak? Wadah kulit untuk bawa air, buat air itu namanya kirbah. Nah
Nah dia bercerita waktu itu aku sudah bisa bawa kilbah, jadi wadah kulit untuk tujuannya bawa air. Kalau sekarang apa namanya Pak? Apa namanya? Mungkin sekarang nggak ada ya. Ember. Ember yang dipikirkan sekarang Pak tidak ada lagi kulit. Ini makanya adalah ucapan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ayat berikutnya yang kedua sekarang. Di sini Ibnu Katsir mengatakan makna tabbat dalam ayat ini yang pertama khasirah, rugi, tabbat rugi. Yang kedua wa khabat, kecewa. Yang ketiga wa dhalla 'amaluhu wa sa'yu, sia-sia amal perbuatannya. Yang ketiga, yang keempat halaka, binasa. Jadi banyak Pak. Mana tabat itu banyak, bisa diartikan rugi, kecewa, sia-sia dan binasa. Ayat berikutnya mengatakan ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna, tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat, anhu, darinya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan usahanya. Tidak berarti lagi harta dan usahanya. Sebagian mengatakan bukan usaha Pak, tapi anaknya. Tidak berguna lagi harta dan anaknya. Kenapa ya tekan anak di sini? Kita lihat Pak, ada sebuah riwayat di sini dari Aisyah, Mujahid, Atha, Hasan, Ibnu Sirin. Ada sebuah riwayat disebutkan di sini bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika mengajak kaumnya untuk beriman, ketika beliau dakwah mengajak kaumnya untuk beriman, Abu Lahab berkata, kata Abu Lahab, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, fa inni aftadi nafsi yawmal qiyamah bil 'adzabi bimali wa waladi." Kata dia, seandainya saja ucapan keponakanku ini benar, maka aku akan menebus diriku sendiri di hari kiamat nanti dari azabnya dengan harta dan anak. Artinya apa? Artinya dia, kalau saya benar ucapan Muhammad, akan saya bayar tebus diri saya dengan harta dan anak gitu. Akhirnya muncullah ayat ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berarti harta dan anaknya. Ini yang mengartikan kasab, diartikan dengan arti anak. Berikutnya, sayasla naran dzata lahab. Sayasla, dia akan masuk. Kelak Abu Lahab akan masuk naran, ke dalam api dzata lahab yang bergejolak. Di manakah itu? Di neraka. Wa mar'atuhu, tidak hanya dia saja, wa mar'atuhu, dan juga istrinya sendiri akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Siapakah dia? Dia adalah hammalatal hatab. Di sini boleh dibaca hammalatal hatab, boleh dibaca hammalatul hatab. Boleh. Kalau dibaca hammalatul hatab, berarti dia jadi khabar dari imro'ah, wa imra'atu hammalatul hatab. Kalau dibaca hammalatal hatab, kedudukannya menjadi hal, nanti hal dari ibu-ibu, bisa dibaca hamalatu, bisa dibaca hamalatul hatab. Jadi artinya istrinya pun akan ikut masuk ke dalam neraka dzatal lahab yang bergejolak apinya. Di sini disebutkan hammalatul hatab. Artinya apa, Pak? Artinya apa hammalatul hatab? Pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar.
Di sini ada beberapa makna hammalatul hatab. Kita hapuskan dulu ya ayat ini. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, di lehernya itu hablun, terdapat hablun, ada tali, min masad, dari sabut. Kita buka sekarang tafsirnya Pak di sini. Di sini disebutkan dia dikatakan hammalatul hatab, membawa kayu bakar. Kenapa? Dulu dia sering membantu suaminya, membantu kekafirannya, keingkarannya. Maka akhirnya di hari kiamat pun dia akan membantu suaminya, membantu untuk ikut dibakar, dipanaskan. Nanti di hari kiamat nanti istrinya Abu Lahab ini akan membawa kayu bakar. Kemudian kayu tersebut dilempar ke suaminya. Untuk apa? Agar apinya tambah besar. Lempar lagi, balik lagi. Tugasnya begitu, tugasnya membawa kayu bakar. Di mana? Di hari kiamat nanti. Padahal diriwayatkan dia tidak sering membawa ini. Ketika di dunia dia tidak sering membawa kayu bakar. Dia orang terhormat, tetapi